Teman, lebaran kali ini ada nggak di antara kalian yang selalu dapat pertanyaan yang sama tiap tahun? Pertanyaannya tentang kapan nikah? Terus kalian nggak tahu mau jawab kayak gimana kan? Karena ini pertanyaan yang sebetulnya susah untuk dijawab dan emang nggak ada jawabannya. Karena nikah itu kan takdir Allah, bukan tentang rencana kita doang. Karena kalian nggak bisa jawab, akhirnya ya antara kalian ganti topik atau kalian ya masuk kamar gitu. Males gitu ngeladenin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi tenang, kali ini saya nggak akan bahas tentang gimana cara cepat nikah, tapi saya pengen ngajak kalian ngebahas tentang sesuatu yang lebih penting dari itu. Saya pengen ngebahas tentang kalau belum nikah nggak apa-apa kan gitu. Karena ini ada banyak sekali ya komen-komen yang masuk ke saya tentang kondisi yang sama yang pernah dirasain. Ini ada yang komen kayak gini, udah 28 tahun, tiap lebaran ditanyain mulu. Aku tahu mereka nggak bermaksud jahat, tapi capek banget ngejelasinnya. Terus ada juga yang bilang, bukannya nggak mau nikah, tapi aku sadar aku belum sembuh dari hubungan sebelumnya. Aku nggak mau juga bawa luka itu ke pernikahan aku. Kondisi keluarga lagi nggak memungkinkan, orang tua sakit, aku juga masih nanggung. Masa iya aku dipaksa mikirin nikah sekarang? Yang bikin berat itu bukan karena belum nikah, tapi ngerasa kayak ada yang salah sama aku karena belum nikah. Aku udah ikhtiar, doa, jaga diri, tapi tetap aja dipertanyain. Padahal aku percaya Allah punya waktu yang terbaik untuk aku. Lebaran ini aku milih nggak mudik karena nggak kuat ngadepin pertanyaan itu lagi. Wah, sampai nggak mudik ya. Sedih, tapi itu yang bisa aku lakuin sekarang. Ngerti. Artinya pertanyaan itu sebetulnya udah mulai mengganggu sih ya. Mungkin buat orang yang seperti saya udah nikah lama udah agak lupa tuh gimana rasanya ditanya-tanyaan kayak gitu. Tapi saya paham buat kalian yang sedang dalam kondisi seperti ini, bukannya kalian gak ikhtiar, bukannya kalian gak pengen, tapi kan menikah itu bukan tentang rencana kita. Menikah itu tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya pengen ngebahas sama kalian tentang bahwa belum menikah itu bukan sesuatu yang aib. Apalagi dengan fenomena sekarang ya, dimana orang kadang-kadang terlalu mikir bahwa menikah di usia muda, menikah dini itu lebih baik. Jangan-jangan kita malah nanti terjebak di dalam ketergesa-gesaan. Padahal Allah gak suka dengan ketergesa-gesaan. Apa yang membedakan tergesa-gesa dengan enggak? Misalnya ada dua orang nih, dua-duanya menikah di usia muda. Usia 20 tahun, 21 tahun, atau bahkan lebih muda dari itu. Yang membedakan mereka tergesa-gesa atau enggak itu apa? Yang membedakannya adalah mereka udah siap atau belum. Jadi tentang menikah ini bukan tentang siapa yang cepat itu lebih baik, tapi yang siapa yang udah siap dan siapa yang secara uzur itu sudah nggak ada lagi uzurnya. Uzur itu misalnya kayak tadi masih ngerawat ibu, masih harus nyari kerja, masih harus ngenafkahin adik-adik, atau mungkin memang belum ketemu aja. Itu kan uzur ya, uzur yang macam-macam lah bentuknya. Kalau udah nggak ada uzur, kalian udah siap juga, udah mateng, dan udah ketemu juga orang yang tepat, maka walaupun usia kalian masih belia banget, 19 tahun, 20 tahun, itu nggak dianggap tergesa-gesa. Sedangkan kalau kalian udah umurnya misalnya 30 tahun atau lebih, terus kalian nikah gara-gara nggak kuat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Nikah gara-gara kalian nggak pengen malu aja, gara-gara kalian nggak pengen dianggap perawan tua, gara-gara kalian nggak pengen kalah sama teman kalian atau adik kalian. Itu namanya tergesa-gesa. Kenapa? Karena kalian sebetulnya masih punya uzur. Kalian belum siap gitu untuk menikah. Ya alasan uzur itu kan alasannya. Uzur orang kan macam-macam. Ada yang uzurnya memang masih harus menanggung kebutuhan keluarga, masih harus menafkahi orang tua, apalagi misalnya orang tuanya sakit. Atau mungkin uzurnya pekerjaannya tuh belum mapan, terutama buat laki-laki ya. Atau bisa aja uzurnya tuh mental, kayak misalnya kalian tuh masih trauma dengan pengalaman pernikahan orang-orang yang kalian kenal, keluarga kalian, orang tua kalian, atau mungkin kakak kalian, atau mungkin tetangga kalian gitu ya, yang pernikahannya ternyata berantakan, sehingga kalian kayak masih takut gitu untuk mengambil beban pernikahan karena kalian takut akan seperti mereka. Nah ini namanya uzur teman-teman. Jadi artinya saya sekarang nggak lagi
encourage anak muda buat nikah dini ya, tapi saya lebih menyemangati anak muda buat lebih siap aja dalam pernikahan. Jangan pernah kalian menikah nanggung gitu. Arti nanggung di sini kenal orangnya juga baru sebentar, bahkan gak kenal-kenal banget, orangnya belum teruji dengan segala situasi, atau mungkin nanggungnya dalam arti kalian sendiri juga belum siap, baik secara mental, secara ilmu, atau nanggungnya secara finansial. Kalian ngerasa kayak, aduh diri aku aja masih beban, kalau nambah beban yang lain, ya udahlah ambil aja, nggak usah mikir panjang. Nah ini namanya nanggung. Jadi saya lebih menyemangati anak muda, ya udah nggak apa-apa kalau kalian nggak menikah sekarang, selama kalian punya uzur, punya alasan yang memang itu dimaklumi oleh syariat, maka nggak apa-apa gitu. Lagi pula di sisi Allah, hambanya itu nggak dianggap dosa gara-gara dia belum menikah. Dia justru dianggap dosa kalau setelah menikah dia mentelantarkan hak-hak dan kewajibannya gitu. Ini kan artinya memaksakan menikah padahal dia belum siap gitu kan. Kayak mentelantarkan istri, mentelantarkan anak, atau tidak taat sama suami karena dia belum siap jadi seorang istri misalnya. Nah ini justru malah nambah dosa. Jadi orang yang gak nikah karena emang belum siap, karena memang ada uzur syariat atau uzur syar'i, itu gak apa-apa banget dalam agama. Dan itu gak aib sama sekali. Walaupun umurnya udah mungkin di atas umur yang normal orang nikah lah, di atas 25 tahun, di atas 30 tahun gitu. Terus hal lain yang juga mungkin bisa membuat kita lebih bijak dalam memutuskan ya antara mau menikah sekarang atau enggak. Ya jangan membanding-bandingkan timeline hidup kalian dengan timeline hidup orang lain. Karena timeline hidup setiap orang itu kan beda-beda. Karena timeline itu kan tentang takdir kan. Ada orang yang dikasih hari ini rezeki, sementara kita dikasihnya besok. Ada orang yang dikasih keturunan, baru sebulan nikah udah hamil istrinya. Ada orang yang mungkin 10 tahun baru dikasih keturunan. Timeline setiap orang itu beda-beda karena takdirnya beda-beda. Jadi jangan pernah kalian meng-compare timeline orang dengan timeline kalian, sehingga nanti kalian akan jadi kayak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan di akhir surat Al-Baqarah 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mau membebankan seorang hamba di luar batas kemampuannya. Taklif di sini atau beban di sini itu adalah beban syariat yang dalam Islam disebut dengan taklif namanya. Jadi kalau kalian ghairu mukallaf, kalau kalian itu belum kuat menanggung beban, karena pernikahan ini adalah sebuah syariat yang ada bebannya pastinya. Selain ada pahalanya, ada kebahagiaannya, tapi juga ada beban kan, yaitu tanggung jawab. Kita sebagai muslim tidak menikah cari enaknya aja kan. Kita menikah untuk mengambil tanggung jawab. Kita mikir panjang, saya bisa nggak bertanggung jawab? Saya bisa nggak membahagiakan pasangan saya? Saya bisa nggak jadi orang tua yang baik bagi anak-anak saya? Saya bisa nggak jadi anak yang baik bagi mertua saya gitu. Itu tanggung jawab yang kita pertimbangkan. Kalau kita belum mampu dengan tanggung jawab itu namanya ghairu mukallaf. Kalian nggak mampu. Sehingga kata Allah, la yukallifullah. Allah nggak akan membebankan hambanya illa wus'aha, kecuali kita punya wus'un, punya keleluasaan, punya kemampuan gitu. Jadi teman-teman, tidak menikah karena ada uzur syar'i, bukan karena nggak mau menikah, itu adalah hal yang wajar dalam agama. Mungkin alasannya karena uzur syar'i, mungkin alasannya karena memang belum ketemu dengan yang tepat aja, jangan terlalu diburu-buru juga kan. Mungkin karena umurnya udah 28, 29, siapa yang ketemu aja lah, daripada nolak-nolak lamaran terus, gak enak, ya udah terima aja. Jangan. Kalian meresikokan hidup kalian seumur hidup. Jadi mending kalian mengambil yang paling maslahat untuk diri kalian dan orang lain. Jangan hanya menuruti rasa malu kalian, beban kalian tiap lebaran, ataupun omongan orang lain yang bahkan ketika nanti kalian punya masalah rumah tangga, mereka gak bantu kalian loh. Mereka cuma bisa komentarin aja, kapan nikah. Begitu kalian nikah, jangan-jangan juga kalian undang gak datang. Kapan nikah, pas kalian udah nikah, jangan-jangan dia yang ikut ngerecokin rumah tangga kalian. Banyak kan yang kayak gitu kan, yang justru tetangga ngerecokin rumah tangga tetangganya, saudara ngerecokin rumah tangga saudaranya, mertua malah ngerecokin rumah tangga menantunya. Jadi udahlah, jangan terlalu didengar apa yang orang omongin tentang kita. Hidup kita yang jalanin, dan yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain.